Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Tanah Tidung menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Tanah Tidung dengan rincian sebagai berikut. Rekapitulasi daftar pemilih tetap Kabupaten Tanah Tidung, jumlah kecamatan 5, jumlah desa atau kelurahan 32, jumlah TPS 49, jumlah laki-laki 10257, jumlah perempuan 9265, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan 19522. Adapun menerima masukan data dari Bawaslu, 1 untuk Kecamatan Sesayap, 2 pemilih baru perempuan di Desa Tidangpala Timur, Kecamatan Tanah Liat, 1 pemilih baru perempuan di Desa Sambungan, 2 pemilih baru laki-laki, dan 1 pemilih baru perempuan di Desa Tanah Merah Barat, 1 pemilih baru laki-laki di Desa Tanah Merah, 1 pemilih laki-laki meninggal dunia di Desa Sambungan Selatan. Kecamatan Purukrian, 1 pemilih perempuan meninggal dunia Desa Riang. Dalam pelaksanaan Pilkada KTT 2024, KPU Tanah Tidung menetapkan hasil rapat pleno umum terbuka di Gedung Pendopo Japarudin Tidangpale, Kamis 19 September 2024. Berdasarkan laporan PPK Kecamatan Kabupaten Tanah Tidung, disimpulkan ketetapan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 19.522 pemilih, dengan rincian perempuan sebanyak 9.265 dan laki-laki sebanyak 10.257 yang tersebar di 49 TPS di 5 kecamatan dan 32 desa se-Kabupaten Tanah Tidung. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tanah Tidung menggelar rapat pleno terbuka terkait penetapan daftar pemilih tetap atau DPT yang akan digunakan dalam pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 sebagai tahapan pilkada untuk diketahui khalayak umum dalam rangka menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Bupati Tanah Tidung tahun 2024 ini. Kegiatan bertempat di Pendopo Jafarudin, Kamis 19 September 2024 dengan dihadiri sejumlah lembaga dan pihak terkait lainnya, antara lain unsur Forkopimda, Bawaslu Tanah Tidung, KPU Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Baskes Bangpol, dan partai politik peserta pemilu 2024. Tak terkecuali seluruh pimpinan dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK se-Kabupaten Tanah Tidung. Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung, Apriyadi, menjelaskan penetapan DPT merupakan salah satu rangkaian penyelenggaraan pemilu yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilu. DPT ditetapkan setelah sebelumnya melalui proses panjang dan berliku terkait tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 dari Kemendagri yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran data oleh petugas pentarli di lapangan. Setelah melewati proses pemutakhiran oleh petugas pentarli, data pemilih dilakukan pemutakhiran dan penetapan kembali tiap tingkatan seperti DPHP, DPS, DPSHP, dan daftar pemilih tetap merupakan hasil akhir dari proses yang panjang. DPT yang ditetapkan tersebut merupakan data pemilih final yang menjadi acuan dalam pemilu 2024 mendatang. Proses penetapan DPT ini menjadi penting guna menghasilkan data pemilih yang valid, mutakhir, dan komprehensif. Masyarakat yang terdaftar dalam data pemilih merupakan WNI yang telah memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam gelaran pemilu sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang. Demi menjamin keakuratan data PPK, seluruh perwakilan PPK se-Kabupaten Tanah Tidung secara final melaporkan perubahan DPS menjadi DPT dalam sidang terbuka pleno penetapan DPT tersebut. Dialog dan diskusi pun berlangsung demi perbaikan daftar tambahan atau alasan penambahan DPS menjadi DPT, baik dalam persidangan berjalan maupun di luar persidangan setelah pimpinan KPU Tanah Tidung menskorsing sidang selama 2 jam.
Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan DPT Pilkada KTT, Khairul Liza, mengungkapkan meski penetapan DPT ini telah difinalisasi, namun bagi masyarakat yang belum terdaftar dan memenuhi syarat memilih, masih dapat menyalurkan hak suaranya di TPS dengan menggunakan KTP elektronik. Hari ini itu memasuki tahapan rapat pleno tingkat kabupaten terkait dengan penetapan DPT. Dan alhamdulillah di Tanah Tidung proses rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT itu berjalan dengan baik. Harapan kita di dalam DPT Pilkada 2024 ini DPT-nya akurat. Dan dari hasil pengamatan kita juga prosedur semuanya mulai dari kemarin Pantarlih melakukan coklit sampai pengumuman DPS dan penetapan DPT itu juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan itu. Dan ini juga disaksikan Bawaslu. Bawaslu juga melakukan proses pengawasan secara langsung baik di tingkat waktu coklit di Pantarlih maupun sampai di tingkat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Saya melihat ini juga sinergi yang luar biasa dengan tupoksi masing-masing untuk mewujudkan DPT yang akurat di Tanah Tidung. Bagaimana dengan misalnya kalau sudah penetapan, apakah yang masih berhak lagi masih bisa melakukan perbaikan atau tidak? Dalam prosesnya penggunaan hak suara itu kan mereka yang terdaftar di dalam DPT. Yang kedua adalah mereka yang pindah memilih, dan yang terakhir adalah DPK, daftar pemilih khusus. Di mana DPK ini mereka yang tidak terdaftar di dalam DPT tetapi sudah memenuhi syarat punya KTP elektronik, mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya. Dengan catatan nanti menggunakan KTP elektronik sesuai dengan TPS yang ada sesuai di KTP-nya. Jadi nanti tetap meskipun ada beberapa warga yang tidak terdaftar di dalam DPT, di hari H pelaksanaan 27 November 2024 masih tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak ada alasan semuanya yang memenuhi syarat di dalam Pilkada 2024 pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi kalau untuk terkait laporan dari teman-teman, rapat pleno tingkat kecamatan itu semua sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, di mana teman-teman juga sinergitasnya dengan teman-teman di tingkat panwas kecamatan juga sudah oke. Jadi semua data yang disampaikan itu sudah terselesaikan di tingkat kecamatan. Kalau untuk yang data, jadi kan tadi dalam penyampaian teman-teman di PPK adalah tingkat kecamatan itu ada tanggapan pada saat rapat pleno dan ada tanggapan setelah pasca pleno. Nah, untuk tanggapan yang terjadi saat pleno itu diselesaikan di tingkat kecamatan. Dan untuk tanggapan yang melewati tanggal atau setelah rapat pleno terjadi, karena rapat pleno di tingkat kecamatan itu kan dilaksanakan tanggal 11 September 2024. Nah, adapun tanggapan yang di luar dari tanggal 11 itu, misalnya terjadi tanggal 12 atau tanggal 13, maka itu akan diakomodir dan diselesaikan di KPU Kabupaten. Yang jelas kalau DPK, seperti yang disampaikan oleh pimpinan Ruli, bahwa kalau dia nanti datang di TPS terdekat yang sesuai dengan KTP identitasnya, maka akan dilayani oleh KPU Kabupaten. Dalam hal ini, dari teman-teman yang badan ad hoc yang di lapangan, yaitu KPPS. Nah, adapun waktunya itu di atas jam 12 siang sampai dengan jam 1 untuk pelayanan teman-teman DPK apabila mengacu dengan ketentuan yang lama. Seperti itu. KTP elektronik? Ya, KTP elektronik. Ketika Pak Masuk tadi ada saya lihat beberapa semua di lapangan. Katakan demikian tadi yang disampaikan oleh anggota. Mereka masih benar persisnya tuh, Pak. Masalah-masalah yang ada di lapangan juga itu. Ya, kalau kami dari Bawaslu, pertama tugas dari sini itu untuk mengawasi jalannya rapat pleno pada hari ini. Walaupun saran masukan dari kami tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung, yaitu Saudara Dika Ramdhani, harapannya nanti saran dan tanggapan ini bisa menjadi bahan perbaikan oleh KPU. Mungkin itu aja. Oh, daerah mana yang kecamatan di Tanah Tidung yang dianggap ada yang sedikit ada selek atau gimana? Tadi saya lihat dari hasil kemarin kan kita sempat dapat koordinasi ke teman-teman kecamatan. Adapun itu seperti Tanah Merah, Betayau, dan
kalau tidak salah desa Filir. Tadi ada juga tidak terbuka data itu maksudnya gimana Pak? Nah, kalau itu mungkin yang lebih paham, yang lebih mengikutinya mungkin coba lebih kita tanyakan ke pimpinan Bawaslu Kabupaten ini, yaitu Saudara Dika Ramdhani. Tapi kalau misalnya ada masalah gitu, penyelesaian sikapnya Bawaslu gimana? Ya kalau dari kami itu menyampaikan saran perbaikan. Seperti itu aja. Dan sebetulnya saran perbaikan itu kan sudah disampaikan tadi, sudah clear ya kan, artinya sudah beres dan sudah ditindaklanjuti. Saya kira itu bagian dari tugas Bawaslu, dan kemudian KPU juga mengakomodir apa saran perbaikan, dan itu sudah diklirkan di pleno pada pagi hari ini. Saya kira gitu ya. Fleksibilisasi aturan pencoblosan hak suara itu dijamin KPU agar seluruh masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya selaku warga negara. Namun menurut Khairulisa, seluruh komponen masyarakat seharusnya proaktif mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan yang baku melalui DPS menjadi DPT agar administrasi pilkada berjalan normatif dan elegan. Dari Pendopo Jafarudin, Tidung Pale, Kaltara TV M Sakir melaporkan. Biasa banyak di dalam hidup. Saya yakin pekerjaan untuk membuat sebuah data DPT yang akurat ini juga luar biasa susah. Tetapi mampu dilaksanakan dengan baik, dan di dalam DPT ini juga tidak menjadi satu-satunya nantinya syarat untuk bisa